Assalamualaikum Mbak. Hari ini kita akan coba untuk scalpingan lagi ya di XAU. Di sini pergerakannya cukup mengerikan. Secara dia satu, ini momentumnya bearish Mbak ya. Dia sudah turun dalam, dia membuat shadow, tapi naiknya nggak umum ini Mbak. Ini mantulnya, reboundnya nggak kira-kira ini. Ya mungkin karena dia di sini dia kan ada area liquidity ya. Mungkin dia setelah masuk area liquidity, karena di sini ordernya cukup penuh, jadi langsung mantul ke atas. Tetapi secara set, kalau kita melihat bias momentum candlenya, itu kita bisa ambil sell posisi Mbak. Kita tinggal cari, oh ini udah ada area penting Mbak, kita akan sell saja langsung. Di sini ada area penting nih Mbak, dan sudah ada pelemahan momentum ya. Ini ada area penting, dia sempat naik ya, masuk ke area penting, dia hanya membuat shadow, lalu turun, lalu dia naik lagi, dan harusnya sih ini ada tekanan ya, tekanan untuk turun, karena di sini area yang cukup kuat, dia sudah retest 2 kali ya. Harusnya ada penurunan ke bawah. Karena jika kita melihat bias dia satu juga dia bearish ya, meskipun reboundnya itu di luar nalar ya. Biasanya dia hanya rebound separuh candle, tapi ini lebih dari separuh candle ya. Jika kita cek ini lebih dari separuh candle, bahkan hampir naik ya malahan. Cuman kalau secara structure kan di sini masih secara momentum di sini masih bearish ya. Apalagi di sini dia sudah masuk ke area penting dan sudah ada pelemahan momen ya. Pelemahan momen itu seperti apa Mbak? Ya saat dia masuk kayak gini, lalu dia membuat shadow, berarti kan pertanda bahwa ini area masih kuat ya. Lalu mencoba naik lagi tapi nggak kuat dan ternyata bearish, dan ini mencoba naik lagi, dia ambil shadow lagi, dan biasanya kalau market seperti ini harusnya turun ya. Kalau nggak ada news, tapi kalau ada potensi kayak gini biasanya turun. Tinggal kita lihat apakah liquidity-nya mampu untuk meng-up XAU ini ya. Untuk SL kita tetap sama ya di 25 USD di area sini ya untuk SL-nya. Lalu untuk TP-nya di sini. Ya, kurang lebih di area sini, Mbak. Cuma di sini nanti Mbak nggak akan switching lah karena pergerakannya agak anomali juga. Jadi kalau misalnya SL ya udah SL saja. Karena kalau melihat pergerakannya itu nggak jelas juga ya, hampir-hampir nggak jelas atau anomali pergerakannya. Jadi kalau ini set ini gagal atau kena SL, ya wes Simba nggak switching. Kecuali nanti kalau yang area ini kan masih fresh nih. Nanti kita tunggu di area situ. Kita bisa coba tes ombak nanti di sini untuk sell posisi. Jika seandainya ini gagal dan ternyata ke break, baru kita switching, Mbak. Tapi kalau di sini masih anomali kalau kita mau switching, terlalu beresiko ya. Apalagi jika kita melihat pergerakan di sini melemah, ada pelemahan. Kecuali kalau nggak ada pelemahan momentum, oke lah. Begitu dia naik ke sini, ada candlestick yang bullish gitu ya. Itu kita bisa jadikan patokan untuk kita switching. Cuman kalau di sini pergerakannya melemah, itu beresiko kalau kita mau switching. Karena biasanya kalau pergerakan melemah seperti ini, dia naik ya pura-puranya ngebreak, hanya membuat shadow saat menyentuh area penting di sebelah sini. Jadi dia naik itu seolah-olah dia bullish, tapi saat dia masuk ke sini dia hanya membuat shadow lalu turun lagi. Biasanya seperti itu sih kalau karakter di XAU. Makanya di sini Simbah nggak berani switching nanti, karena di sini masih ada area penting yang cukup bakoh ya atau cukup kuat. Jadi harusnya sih kalau ini kena SL ya wis, nanti kita akan entry sell lagi di sini. Jika area sini nanti kejebol, nah baru kita bisa expect untuk buy posisi. Karena kalau ini kejebol biasanya di sini dia membuat area rally base rally. Lalu agak ada base dikit baru jebol. Biasanya seperti itu, Mbak. Cuman di sini kita sementara hajar sell dulu karena dia sudah masuk area penting. Kita coba mengikuti bias trend, bias candle di H1 ya. Oke, jadi analisa Simbah itu cuman seperti ini saja, nggak terlalu banyak tarik-tarik garis atau nama-nama yang inducement yang direct bengek lainnya itu nggak ada ya. Cuman menandai area penting saja karena basicnya cuman scalpingan dan itu pun targetnya jangka pendek ya. Jadi kita nggak terlalu terpengaruh dengan
banyak hal ya. Yang penting kita melihat bias momentumnya saja di A1 lalu kita ikutin di M5. Wis seperti itu saja. Oke Mbah, market langsung junam ya dan sudah kena target. Tapi ini waduh malah naik lagi. Ini tadi Simbah jeda videonya ya. Simbah tinggal bikin kopi. Ini bentar lagi kita akan close. Oke, sudah dapat tutup. Oke, 26 USD. Nah, jadi hanya seperti ini saja untuk konsep ya atau gaya trading yang Simbah gunakan ya, dan bahkan gaya trading ini dari dulu Simbah makainya cuman seperti ini aja untuk scalpingan, nggak berubah. Kecuali kalau untuk swing atau day trading Simbah analisanya lebih ke market structure ya. Cuman kalau untuk scalpingan biasanya Simbah cuman lihat bias dia satu. Kayak tadi ya, kita lihat bias dia satu, dia bearish ya, berarti di M5 kita cari area penting untuk set sell ya, mengikuti bias dia satu dengan catatan sudah ada pelemahan momentum. Ini dia sudah masuk area penting ya. Area pentingnya di sini pergerakan market sudah masuk, dia ada pelemahan di situ, maka Simbah expect untuk sell posisi dan harga junam. Oke, jadi hanya seperti ini saja. Semoga bisa menjadi ilmu tambahan ya untuk teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Oke, salam dari saya, Simbah Info.